Assalamualaikum sahabat mahasiswa. Hari ini kita mengkaji tentang pendidikan masa kerajaan Islam di Sumatera. Ditinjau dari segi wilayahnya, kerajaan Islam terdapat di berbagai tempat, di antaranya ialah 1. Sumatera, 2. Jawa 3. Kalimantan 4. Sulawesi 5. Dan Maluku. Kerajaan Islam di Sumatera ada 2, yaitu 1. Samudra Pasai, 2. Aceh Darussalam. 1. Kerajaan Islam pertama yaitu Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sampai abad ke-16. Malik As-Soleh merupakan pendiri kerajaan ini. Malik As-Saleh merupakan mualaf, ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail. Syekh Ismail ini sendiri merupakan seorang utusan dari Syarif Makkah. Sejarah mencatat bahwa kerajaan Samudra Pasai pernah memperoleh kemajuan dalam semua bidang. Basis perekonomian Samudra Pasai adalah perdagangan dan pelayaran. Dan dari pajak sebesar 6% dari total barang yang dijual. Hal ini karena kerajaan Samudra Pasai memiliki wilayah yang menghubungkan Cina dan Arab. Mata uang kerajaan ini adalah dirham, yaitu mata uang emas. Samudra Pasai ditaklukkan oleh Portugis selama 3 tahun, sebelum ditaklukkan lagi oleh kerajaan Aceh Darussalam. 2. Kerajaan Islam kedua adalah Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh Ali Mugayyad Shah. Ali Mugayyad Shah melebarkan wilayahnya sampai ke Pidi. Adapun peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh asalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Dalam menghadapi bangsa Portugis, ia bekerja sama dengan Turki Utsmani, membangun angkatan perang. Aceh waktu itu mengakui kekhalifahan Turki Utsmani. Puncak kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam adalah pada masa Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, wilayah kekuasaannya sampai ke Minangkabau. Untuk menghadapi bangsa Portugis, Sultan Iskandar Muda bekerja sama dengan Belanda dan Inggris. Namun menjelang abad ke-18, kerajaan ini mengalami kemunduran. Di kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda, selain membangun Masjid Baitur Rahman, beliau juga memerintahkan rakyatnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan puasa sunnah, serta melarang rakyatnya minum arak dan berjudi. Beliau menasbihkan Aceh Darussalam sebagai Serambi Makkah. Kondisi pendidikan Islam pada masa kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Pada masa ini banyaklah berdiri pesantren, surau dan langgar. Ada masa Sultan Iskandar Muda, melahirkan banyak ilmuwan, salah satunya Syekh Nuruddin Araniri, Syekh Hamzah Fansuri. B. Lembaga pendidikan. 1. Surau. Surau adalah bangunan yang lebih kecil dari masjid. Surau juga bisa menjadi pusat pendidikan agama, di mana para ulama atau guru mengajarkan pelajaran-pelajaran agama kepada masyarakat setempat. 2. Langgar. Langgar adalah sejenis bangunan atau tempat ibadah dalam tradisi Islam yang ukurannya lebih kecil daripada masjid atau surau. Langgar bisa menjadi tempat untuk melakukan salat, membaca Al-Quran, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Meskipun ukurannya biasanya lebih kecil, langgar juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan spiritual komunitas di daerah-daerah tertentu. C. Metode pendidikan. Pada masa kerajaan di Sumatera, metode pendidikan cenderung berfokus pada hafalan dan diskusi berdasarkan teks-teks agama. Para siswa diajarkan untuk menghafal Al-Quran dan teks-teks agama lainnya, serta memahami maknanya melalui diskusi dengan guru atau ulama. Guru-guru atau ulama yang berpengetahuan tinggi menjadi sentral dalam mentransmisikan pengetahuan ini kepada generasi muda. D. Biaya pendidikan. Kemungkinan sumber pendanaan pendidikan berasal dari berbagai sumber seperti pajak, sumbangan dari masyarakat, atau bahkan dana yang dihasilkan dari perdagangan dan perniagaan. Atau dari infak orang kaya pada masa itu.